Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Deputi Perkoperasian Bapak Zabati. Kemudian yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Johar Arifin, anggota DPR RI. Kemudian Ibu Himatul Aliyah, anggota DPR RI. Kemudian Wakil dari Bapak Menteri Bappenas, Bapak Direktur, Bapak Dading atau Bapak Pungki. Kemudian Bapak Gubernur Bali atau yang mewakili. Kemudian Bapak Wali Kota Denpasar atau yang mewakili. Dan kemudian semua kepala daerah provinsi Indonesia hadir, beberapa dari Kaltara, dari Sultra, dari Jawa Timur, dan dari Bali. Kemudian hadir pula yang saya hormati dan saya banggakan seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia yang telah hadir bersama-sama untuk mengikuti acara kita semuanya. Kemudian rekan-rekan gerakan koperasi, mulai dari pimpinan paripurna, Dekopinwil, Dekopinda, dan semua gerakan-gerakan koperasi yang hadir pada pagi hari ini, dan seluruh rekan-rekan kami di Forum Koperasi Besar Indonesia. Tidak lupa pula kami juga terima kasih hadirnya para Forkominda dari Kejaksaan Tinggi Bali, kemudian dari Polda Bali, dan juga hadir Bapak Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dan juga tokoh kita, yaitu cuman saya belum nemu di mana beliau, Bapak Puspa Yoga. Di manakah beliau? Oh, mungkin beliau nanti sore rawuhnya. Tapi beliau seluruhnya hadir di sini, dan tidak bisa saya sebut satu persatu yang lain, terutama rekan-rekan media. Kami mengaturkan terima kasih dan selamat datang di Bali kepada semua entitas koperasi seluruh Indonesia yang dengan berkeringat, keringatnya melepuh, kakinya juga abuh karena perjalanan yang panjang dari Aceh, dari Palembang, dari Riau, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, kemudian dari NTB, dan dari provinsi-provinsi lain seluruh Indonesia yang berbahagia di pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tidak lupa pula ada seorang senior koperasi yang hadir di sini, yaitu Ibu Dewi Moti Pramono. Terima kasih Ibu rawuhnya. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian ingat kira-kira tahun 80-an, beliau adalah tokoh perempuan dari Kowapi ya Ibu, yang senantiasa menggelorakan semangat koperasi di kalangan para pengusaha wanita. Dan kemudian di antara seluruh ibu-ibu dan hadirin ini, banyak sekali para pegiat koperasi dan para pelaku koperasi se-Indonesia. Ada koperasi-koperasi wanita. Mana tangannya koperasi-koperasi wanita? Lah, segitu banyak. Kemudian juga dari koperasi-koperasi simpan pinjam. Mana tangannya? Ya. Kemudian dari koperasi-koperasi peternakan. Mana tangannya? Ya. Kemudian dari koperasi-koperasi yang lain, semuanya mana tangannya? Mari kita, luar biasa. Teman-teman sekalian, jika ini dimasukkan ke sini semua Pak Zabati, Bali akan penuh dengan seluruh saudara-saudara kita
yang masuk ke Bali karena kecintaannya dengan Bali. Kami memilih tempat, izin Bapak Ibu yang kami hormati semua, kami memilih tempat di Bali dengan pertimbangan satu, mengikuti presidensi G20, di mana Bali menjadi tempat nanti acara presidensi G20 Indonesia, yang di sana seluruh kekuatan G20 akan hadir di Indonesia dan itu di Bali. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, kami ikut merasakan betapa perihnya pandemi COVID-19. Dan yang paling terpukul adalah Bali. Yang paling turun pertumbuhan ekonominya minus di atas rata-rata semuanya. Maka azas kekeluargaan dan gotong royong yang ada di dalam Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Dan juga yang bisa menjadi sekalian terus-menerus kita untuk kita semangati, kita hadir di sini untuk memberikan semangat kepada seluruh warga Bali agar ekonominya tumbuh kembali. Yang ketiga, alasan yang sungguh sangat mendasar, Bali. Bali itu balik. Balik itu kembali. Apa yang mau kembali? Jati diri koperasi sebagai entitas yang kuat untuk mengembalikan jiwa kemandirian dan gotong royong agar kemudian kita bersama-sama bisa mewujudkan menjadi penyumbang ekonomi Indonesia, apalagi nanti kalau pasal 33 ayat 1 itu betul-betul dilaksanakan, koperasi bisa menjadi soko guru ekonomi bangsa. Seperti cita-cita Bung Karno di dalam Trisakti. Ada 3 sakti. Sakti pertama adalah daulat politik. Sakti kedua adalah berdikari dalam bidang ekonomi. Ini yang mengikuti kita. Sakti ketiga adalah berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Maka tadi kita sajikan tari pendet untuk memberikan kita nuansa bahwa berkarya bagi anak bangsa, salah satu karya besar adalah kebudayaan. Dan disitulah kemudian kita bisa menyatukan rasa dan hati kita untuk menggelorakan semangat berkoperasi melalui tari, lagu, dan tembang yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita dari Bali. Kemudian dari semua yang telah kita lakukan, seluruh kawan-kawan di Kopinwil, di Kopinda, Indo-Indo Koperasi, Forum Koperasi Besar, dan seluruh gerakan koperasi yang hadir hari ini, terima kasih atas partisipasinya dan antusiasnya untuk mendukung acara puncak Hari Koperasi ke-75 ini. Sehingga hari ini kita bisa menunjukkan bagaimana kemandirian sebuah gerakan. Kalau dulu kita selalu, ini boleh tepuk tangan warga koperasi. Nah, dulu kita acara seperti ini, kita selalu berharap bagaimana dukungan APBD, dukungan APBN. Tetapi ternyata gerakan koperasi mampu melaksanakannya sendiri tanpa dukungan APBN dan APBD. Itulah kekuatan yang nyata kembalinya kemandirian kita sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang sebenarnya menjadi pilihan dari para proklamator bangsa kita. Bung Hatta Bun Tari hidup memang di sini. Makanya bisa ngomong karena hidup. Terima kasih sudah mendoakan saya hidup terus. Saya sedikit lupa Ibu Gong Tri sebagai perwakilan dari Ibu Bintang Puspayoga, Menteri PPA yang nanti sore beliau akan hadir di Siokan ini. Saya diberi teks oleh Kesekjenan, tapi beberapa saya baca, beberapa tidak saya baca. Kenapa? Karena saya melihat di sini ini adalah tukang pidato semua. Mulai Pak Zabadi, para menteri, para bupati, para wali kota, para pimpinan DPRD, para ketua-ketua koperasi, itu semuanya tukang pidato. Di tempatnya masing-masing. Jadi hari ini saya berada di depan orang-orang yang semuanya pandai berpidato. Maka saya kemudian tidak banyak-banyak berpidato, tapi saya ingin menyampaikan bagaimana rasa gelora kita, antusiasme kita, nafas kita yang menyatu dengan gerakan dan kaki kita. Sehingga pada hari ini saya ingin mengenakan
warna kuning emas ini bukan tanpa maksud. Maksudnya adalah menyongsong kejayaan koperasi Indonesia menuju Indonesia emas. Saya menggunakan celana hitam bukan tanpa maksud. Maksudnya adalah keteguhan kita untuk berjalan di jalan koperasi. Saya menggunakan kerudung merah bukan tanpa maksud. Keberanian kita untuk mengambil risiko jadi orang koperasi. Dan semua ini dibikin oleh orang koperasi. Ini dibikin oleh Koperasi Mega Bakti, ini dibikin UKM dari Jogja, ini dibikin dari UKM yang ada di Surabaya, sepatu saya dibikin dari UKM di Tangerang. Jadi semua yang saya pakai ini adalah hasil dari produk UKM dan koperasi. Maka Bapak Ibu sekalian, kata Bapak Presiden, bagaimana yang namanya belanja APBD 50% harus dialokasikan untuk kepentingan bagaimana membeli produk-produk UKM yang tergabung dalam koperasi. Itu dia yang kemudian saya titipkan pada teman-teman kepala daerah yang hadir, agar kemudian nanti rekan-rekan gerakan koperasi di wilayahnya masing-masing untuk diberikan kesempatan mengikuti lelang. Gak usah banyak-banyak, dimulai dari kira-kira 200 juta. 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 2,5 miliar. Koperasi-koperasi besar yang punya dana triliunan rupiah boleh lelang mengikuti 15 miliar. Itu. Maka kesempatan yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada kita melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang diberikan melalui LKPP ini, Pak Zabati saya nyuwun, nanti penjenengan adakan pelatihan untuk bagaimana koperasi memperoleh bagaimana mengikuti lelang proyek pemerintah. Teman-teman ini semuanya tidak punya pengalaman di situ, Pak. Kenapa? Terbiasa mandiri dengan program-programnya masing-masing. Nah, kemudian bagaimana dulu para pendiri bangsa kita saat di Tasikmalaya menyelenggarakan kongres pertama koperasi, di situ waktu itu ramai dan kemudian oleh Belanda dibom jelung. Kenapa? Karena terdapat gerakan rakyat yang luar biasa. Maka kemudian kita mencoba untuk membangun spirit juang itu dari kita semuanya, agar kita selalu bergotong royong, berkumpul dan penuh kemandirian bersama-sama untuk membangun koperasi Indonesia. Semangat itu masih kita saksikan hari ini. Semangat untuk menunjukkan kekuatan revolusioner, semangat untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Kalau tidak revolusioner nggak bisa. Kalau evolusioner ya alon-alon pokok kelakon. Kalau alon-alon pokok kelakon kita nggak bisa maju. Kata Pak Menteri, sekarang nanti Pak Zabati pasti akan sampaikan, PDB dari koperasi baru menempati 5,1%. Benar ya Pak? 5,1% itu di dalamnya ada 27 juta rakyat berkoperasi, 127 ribu koperasi di Indonesia. Kalau nanti kita bisa semuanya nih bersama-sama, mari kita gotong dan kita tingkatkan antara UKM dan koperasi berduyun-duyun bersama-sama, maka kita akan mampu menjadi kontributor ekonomi tidak kurang dari 20% menuju Indonesia emas. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita mampu teguh, mampu betul-betul menanamkan jati diri koperasi kita, mampu menjadikan perjuangan kita ini perjuangan bersama-sama. Bagaimana kita bahagia bersama-sama, sejahtera bersama-sama, tidak ada yang lapar, tidak ada yang lebih kaya, tetapi kita bersama-sama membangkitkan ekonomi agar kita sejahtera bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian, terutama bapak-bapak, menggunakan iket atau udeng Bali. Udeng itu dari kata mudeng. Mudeng itu apa? Paham. Sehingga dengan semangat kepahaman dan cinta tanah air yang luar biasa di Bali, maka kita akan gelorakan semangat. Kita paham bagaimana membangun koperasi dan kita perbaiki koperasi kita, sehingga kemudian kita bisa bersama-sama juga berjejaring dengan rekan-rekan mitra kita yang hari ini sponsorship kita terdiri dari mitra-mitra kita. Semuanya mendukung kita.
Dari mana saja? Dari mana-mana. Ada dari perbankan, ada dari dunia telekomunikasi, ada dari dunia usaha makanan, dan semuanya saja, serta dari teman-teman gerakan koperasi sendiri. Sehingga kita semuanya ingin Indonesia ini bagaimana caranya kalimat disusun di dalam perekonomian, disusun sebagai usaha bersama, berlandaskan azas kekeluargaan. Dulu dalam penjelasan disebutkan bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Menurut para ahli hukum, kalau pasalnya itu tidak dirubah, maka penjelasannya juga tidak akan berubah. Maka disusun ini adalah satu-satunya perintah tegas revolusi konstitusi kita. Bagaimana setelah penghancuran ekonomi kapitalisme kita ganti dengan ekonomi Pancasila di era kemerdekaan ini. Ekonomi Pancasila ini salah satunya yang akan menjadi agregator adalah Gerakan Koperasi Indonesia. Maka Bung Hatta juga selalu meletakkan pelaku ekonomi koperasi sebagai pelaku nomor 1. Setelah itu baru negara atau BUMN. Pak Zabadi, kemarin saya ketemu dengan teman-teman aktivis gerakan. Mbak Untari, apa dek? Saya bilang gitu. Mbak Untari kenal sama teman-teman BUMN? Kenal, kenapa? Itu singkatannya apa Mbak? Badan Usaha Milik Negara. Enggak, kata mereka. Apa? Badan usaha merugikan negara katanya. Nakal adik-adik aktivis itu. Maka dari sentilan adik-adik ini kita harus pelajari bagaimana kemudian ekonomi yang dikendalikan negara harus lebih menjadi motor kemakmuran rakyat. Kemudian Bung Hatta juga menyebut ladang usaha yang tidak bisa dilakukan oleh koperasi baru negara dan swasta yang mengusahakannya. Kalau masih bisa dilakukan oleh koperasi, maka seharusnya itu berikanlah pada koperasi. Saya nyuwun sewu ya Pak Zabadi, karena saya diberikan di pundak saya harapan teman-teman semua, terutama koperasi simpan pinjam yang di desa-desa masih melayani 200.000, 500.000, 1 juta, maksimal 10 juta. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh koperasi-koperasi kecil tingkat RT, tingkat RW sampai tingkat desa. Di sana saya nyuwun betul ini. Nanti Bapak bicara dengan Direktur PNM. Kita mohon supaya PNM bekerja sama dengan koperasi. Kenapa? Biar kemudian tidak langsung masuk ke subjek, yaitu orang per orang yang di RT dan di RW. Memang dengan model yang sekarang dilakukan, negara mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi teman-teman koperasi kita tidak mampu bersaing dengan negara. Karena mereka koperasi simpan pinjam. Jadi nanti harapan saya PNM channeling dengan koperasi simpan pinjam. Ini biar disalurkan oleh teman-teman koperasi simpan pinjam. Sehingga sama-sama bisa hidup. Yang kecil hidup, yang besar hidup, negara hidup. Kalau seperti sekarang saya sudah dapat laporan karena tempat tinggal saya di daerah Malang Raya. Ibu-ibu Kopwan yang di Malang Raya. Bu, Kopwan saya sekarang mendrip-mendrip. Kenapa? Saya tanya. Ada mekar. Oh, apa itu mekar? Saya tadinya enggak tahu. Programnya ini Bu, kayak tempatnya Ibu tanggung renteng. Oh, setelah saya coba, makanya saya memberikan sebuah harapan. Mari kita bekerja bersama-sama untuk ekonomi Indonesia. Namun demikian kita juga berusaha untuk mendapatkan porsi yang sesuai. Ibu dan Bapak sekalian, kali ini kita juga meminta selain tema energi terbarukan, kemudian kedaulatan pangan, kita juga termasuk perempuan, kita juga berbicara tentang bagaimana masa depan koperasi Indonesia. Ada Indonesia Emas tahun 2045, tapi kalau orangnya tidak dipersiapkan, maka kita tidak lagi bisa melalui Indonesia Emas itu. Maka tadi kita bermoyu, ber-PKS ini sudah jalan karena dengan yang namanya Kinerja Koop. Menciptakan 5 juta milenial berkoperasi melalui film. Maka saya mohon Bapak Ibu Kepala Daerah, nanti kami sudah moyu, nanti kami ada tim untuk menyampaikan kepada OSIS supaya adik-adik kita ini berkoperasi, tapi tidak berkoperasi simpan pinjam lagi.
berkoperasi dengan model baru, dengan karakter anak-anak muda, yaitu dengan model film. Mereka bisa jadi pemainnya, jadi sutradaranya, jadi kru talentnya, dan sebagainya. Yang di situ nanti akan menciptakan UKM-UKM yang diproduksi dari sisa hasil film ini akan memproduksi itu. Kami juga bekerja sama dengan adik-adik KNPI agar KNPI juga kemudian masuk di ruang itu dan kemudian kita menciptakan 5 juta milenial berkoperasi. Dan dalam rangka transformasi gerakan koperasi mengarah pada digital, kita bekerja sama dengan PT Bima Sakti sehingga melahirkan apa yang namanya KOP, Payment Gateway miliknya Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan Circle K, di mana di Circle K ini kita semuanya akan diberikan sebuah wawasan tentang bagaimana kita berkoperasi yang sesuai dengan kebutuhan adik-adik kita dan juga dengan berbagai pihak yang sementara ini kita lakukan bersama-sama dan itu semuanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teman-teman kita semuanya. Ibu dan Bapak sekalian, saya menyampaikan dari yang hadir, tidak kurang dari luar Bali ini. Kemarin ada bis-bis yang nongkrong di Banyuwangi, sehingga penyeberangannya itu 2 jam baru bisa menyeberang. Ini semua karena mereka cinta koperasi. Seperti lagunya, Aku cinta koperasi di kau cinta koperasi kita cinta koperasi, aku di kau kita cinta koperasi. Laut dan gunung pun, laut dan sungai pun kan ku seberangi. Gunung dan lembah pun kan aku daki untuk mengembangkan koperasi. Semua aku cinta koperasi di kau cinta koperasi kita cinta koperasi. Aku di kau kita cinta koperasi. Itulah Pak Zabadi yang menyemangati teman-teman kami dari Papua. Saya melihat ada Pak Calvin, utusan dari Bupati Biak Numfor dari Papua. Saya melihat dari Aceh, kemarin itu bingung nyari kamar karena mungkin masih jet lag. Lalu diantar sama sekpri saya di lantai 4. Jadi dari Aceh sampai dengan Papua semuanya hadir di sini, tumplek-blek di Pulau Bali untuk berwisata dalam rangka Hari Koperasi. Tidak lupa pula teman-teman koperasi dari angkatan juga ikut mengamankan proses ini dari teman-teman Polda Bali, di dalamnya ada Puskopol, Pusat Koperasi Polisi Republik Indonesia. Dan semuanya itu tidak lupa bahwa ini merupakan bagian dari gerakan kita bersama-sama. Teman-teman semua dan Bapak Ibu yang hadir, nanti sore sebagai bagian daripada kita cinta lingkungan, maka kita akan menanamkan 1 juta mangrove seluruh Indonesia. Dan nanti akan kita mulai dengan 75 mangrove kita tanam di pantai Mertasari, Muntik, Siokan. Sore nanti sambil kita nikmati sore yang indah di pantai Muntik, Siokan sampai kemudian maghrib. Dan setelah itu kita selesai, di depan juga sudah ada begitu banyak booth-booth dari para kepala-kepala daerah. Matur nuwun teman-teman kepala desa Indonesia yang kreasinya sudah sangat bagus-bagus hasil daripada UKM-UKM-nya, yang ini semuanya merupakan sebuah apresiasi yang tinggi dari semua teman-teman kepala daerah untuk berpartisipasi di acara Hari Koperasi Nasional kita di Bali ini. Sebelum menutup sambutan saya, tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak Gubernur Bali, Bapak Wali Kota Denpasar yang telah memberikan rekomendasi sehingga pelaksanaan acara ini berjalan dengan baik dan semua komponen koperasi bisa datang ke sini. Dan juga kepada teman-teman Gerakan Koperasi Provinsi Bali dan seluruh masyarakat Bali yang telah memfasilitasi dengan ramah dan penuh kekeluargaan acara ini.
dan menyambut para tamu dengan sangat baik dari seluruh gerakan koperasi di Indonesia. Dekopin juga dalam kesempatan ini memberikan penghargaan khusus kepada para tokoh dan kepala daerah yang telah memberi kontribusi bagi kemajuan koperasi di daerahnya masing-masing. Semoga bakti Bapak dan Ibu kepala daerah sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu kepada semua supporting penyelenggara acara ini, para sponsorship, para sponsor, para teman-teman semuanya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Juga kepada semua panitia penyelenggara dari steering committee, organizing committee, dan dari teman-teman pengamanan ini semuanya. Tidak ada tanpa panjenengan semua acara Hari Koperasi ke-75 di Bali tidak akan bisa terselenggara dengan baik. Maka dari dasar hati saya yang tulus yang paling dalam, saya ucapkan matur nuwun, matur suksma. Karena ini di Bali, matur nuwun sangat karena sudah menjadikan Bali menjadi tempat yang luar biasa dan kita bersama-sama bisa bergembira di Pulau Bali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berharap kepada pemerintah Republik Indonesia melihat yang sudah rawuh ini, pasti nanti Pak Zabadi akan terus bersama saya menggandeng tangan saya dengan erat, gitu ya Pak Zabadi? Ya pora. Untuk apa? Menyusun RUU Perkoperasian Republik Indonesia. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, silakan untuk memberikan masukan agar RUU itu akan bisa mewadahi semuanya saja. Sehingga tidak ada yang boleh ditinggalkan. Tidak ada yang boleh ditinggalkan, semuanya harus masuk di dalam RUU untuk kemudian kita bahas bersama-sama. Demikianlah Bapak Ibu semua, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya sebagai manusia biasa tidak luput daripada salah dan kurang. Dan kemudian dengan memohon ridho dan inayah dari Allah SWT, semoga acara kita mulai kemarin, hari ini sampai dengan tanggal 16 akan berjalan dengan lancar, selamat dan sukses. Kami juga ingin menyampaikan sekaligus nanti sore kita bersama-sama di Monteksyokan, kita bergembira menanam mangrove dan bernyanyi bersama dengan seluruh gerakan koperasi dan bersama dengan ibu-ibu dan bapak para petinggi negara ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi kuat, rakyat berdaulat, Indonesia hebat. Sekali lagi, mari bersama-sama, yuk, koperasi, rakyat, Indonesia, koperasi, rakyat, Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih Ibu, kami mohon berkenan Ibu untuk tetap di depan karena kita akan memberikan penghargaan Ibu kepada beberapa kategori yang tentunya para penerima penghargaan juga sudah hadir bersama kita. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP.